Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam, sahabat dimanapun berada. Ini sekarang ya kita lagi ngerjakan unit Avanza. Ini Avanzanya masih yang bodi bulat ya. Nah ini Avanzanya kira-kira tahun 2011 ya. Nah yang sangat menarik nih sepertinya di beberapa kendaraan yang pernah kita temukan ya, atau kita bongkar covernya ini. Nah ini dalamannya masih bersih. Nah ini adalah salah satu bukti ya penggunaan oli mesin yang baik dan teratur. Nah kalau dia rutin ganti olinya kira-kira seperti inilah ya. Senior benar kan? Nah, kira-kira seperti ini dalamnya. Ini adalah sisi daripada cam ya. Nah bisa kita lihat ini di aluminium dekselnya ini ya. Nah ini masih mengkilat, hanya menguning sedikit saja. Nah artinya sistem pelumasannya bagus. Kemudian si pelanggannya ini kita mungkin beri apresiasi ya, karena karena mengganti oli rutin sehingga mobilnya tetap awet. Dan kalau kita lihat dari packing ya, ini ada lem ya. Kalau lem pabrik itu kira-kira seperti ini, sampingnya seperti ini ya. Nah ini belum pernah dibongkar. Mobil 2011, sekarang 2021. Artinya udah 10 tahun. Dan ini baru pertama kali kita yang bongkar sepertinya. Kenapa dibongkar? Karena nih. Nah ini telah terjadi kebocoran di area tutup klep ya. Sehingga ada rembesan ya. Ada rembesan oli. Itu mungkin karena faktor daripada ya usia, panas, sehingga di sini kan ada seal, ada karet ya, ada karetnya, dan karetnya itu udah mati. Itu kemudian ini kondisi daripada intake ya, intake-nya kita buka. Nah lumayan hitam ya. Nah ini faktor pemakaian juga yang karena udah 10 tahun dan dirasa itu sangat wajar ya. Nah ini kondisi daripada intake. Kemudian yang lain normal sih sebenarnya. Nah ini pengerjaan kita, penggantian seal copper klep. Kemudian intake-nya kita buka ya, kita bersihkan. Intake-nya ini terbuat dari fiber ya, atau seperti bahannya bukan aluminium. Nah ini starternya juga kita bongkar ya, namanya servis ya. Nah servis. Nah ini teman-teman, ini kondisi intake ya. Ini udah kita cuci. Tadi di dalam nih sangat kotor sekali ya. Nah ini udah bersih lagi. Mobil mungkin kira-kira udah 10 tahun ya. Itu mungkin udah ada kerak-kerak di dalam intake. Jadi biar performance mesinnya sip kembali, kita cuci, kita tembak brake cleaner ya, lubang-lubangnya. Nah ini nanti akan dibilas lagi sekali lagi. Tapi ini sebelumnya udah kita bersihkan sedikit. Nah ini kondisi intake ya. Nah kalau Avanza, kemudian Xenia ya, itu intake-nya bukan aluminium nih. Bahannya apa ya? Bahannya fiber ya, ke arah gitu. Ini kondisi intake ya, udah kita rapikan. Kemudian nih teman-teman, starternya udah kita bongkar ya. Kemudian kita kilatkan. Nah ini dalamnya tadinya saya tidak sempat merekam kondisi sebelum ya. Ini kondisi sesudah. Ini daripada angker starternya ya. Ini tadi udah kita amplas. Kemudian ini arang-arang ya, bahasa mungkin kita di bengkel arang-arang.
Nah ini masih bisa ya, masih tebal arang-arangnya, selenoidnya, kemudian pernya ya ada 4 penutupnya. Nah tinggal kita beri grease atau gemuk, kemudian kita pasang lagi biar starternya jos ya. Jadi starternya itu tidak sampai kotor sekali dan tidak rusak. Karena teman-teman, kalau kondisi starter nih misalnya debu banyak, ada gemuk atau debu-debu yang lengket di sini, itu akan mempengaruhi daripada kerja starter dan akan memperpendek umur ini. Ini kalau misalnya banyak debu di sini, ini akan terganggu hubungan antara sikat-sikatnya ini ya. So kalau mobilnya udah 10 tahun ke atas ya, walaupun belum terjadi masalah, sebaiknya dibawa ke bengkel aja, diservis starternya, dibersihkan, dibongkar, dicuci, kemudian dilumasi lagi sehingga starternya tetap awet. Karena ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah cara mencegahnya yaitu kita lakukan servis berkala, atau kita servis kendaraan, atau ini untuk area starter kita servis starternya sehingga starternya jos lagi. Begitupun dengan komponen yang lainnya seperti oli, rem. Nah itu perlu dilakukan secara periodik. Itu ya. Ini teman-teman ya. Nah ini ada sedikit apa ya? Sedikit berbagi informasi. Ini adalah karet debu ya. Karet boot, karet debu di bagian batang shockbreaker. Nah ini karetnya udah pecah, sehingga kita ganti ya. Ini kiri kanan kita ganti. Kemudian blok rem ya. Nah ini juga kalau pada saat servis ya, kita cek juga rem. Nah misalkan kita servis rem ya, tapi tidak ada tumpahan minyak rem, kemudian kita congkel pakai obeng nih, kita buka nih, kita buka ada minyak rem di area sini. Nah itu salah satu indikasi blok remnya sudah bocor ya. Ini blok rem ya, atau silinder roda ya, posisinya di rem belakang, rem tromol. Kemudian kita gantinya kiri kanan karena udah parah nih, mobil mau berangkat ke Jawa, jadi biar sip. Nah untuk Avanza yang kami kerjakan ini sekarang teman-teman, ini blok rem sebelah kiri ya teman-teman. Ini blok rem sebelah kiri. Nah yang Avanza kami kerjakan ini itu pipanya satu sebelah kiri, nepelnya satu. Nah ini untuk sebelah kiri. Tapi untuk yang sebelah kanan, dia dua-duanya pipa. Ini teman-teman. Ya. Yang ini sorry, ini kiri. Nah ini yang kanan ya teman-teman. Nah, ini yang kanan. Nah kalau dia kayak gini ya, ini sekalian belajar untuk adik-adik kita SMK juga ya. Ini lubangnya. Nah ini untuk 2 pipa ya. Jadi minyak rem tuh masuk dulu ke ya sisi ini, sisi bawah nih. Baru dia untuk ngerem yang sisi rem kanan. Kemudian yang pipa yang di atas nih, lubang yang di atas nih untuk pipa terhubungnya ke sini, ke pipa yang ini. Jadi di roda belakang tuh bleeding remnya hanya ada satu nih, nepel bleeding ya. Ya. Jadi di dalam sirkulasi atau jalur daripada sistem rem itu, jalur hidroliknya, pipa-pipanya pasti nanti akan ada udara ya kalau kita bongkar habis. Nah, atau kita ganti minyak ya. Nah, kita bukanya di sini. Nah, ini posisi blok remnya yang sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan. Nah ini unitnya Avanza. Makanya nanti ketika di lapangan ya, kita harus perhatikan blok remnya, apakah dia blok remnya pakai nepel kiri kanan atau yang kanannya menggunakan pipa, dua-duanya pipa minyak rem, atau yang kirinya menggunakan satu nepel. Nah yang kami kerjakan sekarang ini apa ya teman-teman, nepelnya cuma satu. Nah nepel buang udaranya. Nah ini posisi sebelah kiri. Oke, kita ganti. Kenapa kita ganti ya, kita udah ceritakan tadi bahwasanya ini diganti karena sudah bocor.
Jadi daripada nanti remnya blong ya, apalagi nanti mobil mau dibawa ke Jawa, mobil akan masuki daerah yang ramai, kemudian daerah seperti jalan tol ya, itu dibutuhkan stabilitas atau pengereman kendaraan yang baik. Nah, ini kampas remnya kita juga udah ganti teman-teman. Kampas rem ya, yang belakang ya. Nah, kita ganti. Jadi belinya satu kotak gitu, isinya 2 pasang antara kiri dan kanan. Nih kita ganti ya, karena udah mulai tipis. Kemudian ini yang tadi teman-teman. Nah, ini adalah seal copper clapnya. Ini sealnya karetnya ini. Ini udah keras teman-teman. Makanya tadi mobilnya sekitar 10 tahun ini udah keras ya, jadi udah ada rembesan oli. Tapi secara oli mesin di dalam bagus ya. Customernya dia rutin ya ngeceknya. Kemudian kita ganti juga ini teman-teman untuk stabilitas belakang ya. Namanya ini karet bushing stabilizer. Ya, dia ada 2 karet. Kemudian ada karahnya, fibernya. Jadi pasang dulu karet, baru fiber, baru karah lagi. Ini adanya di batang lateral rod di belakang. Kemudian linknya kita juga ganti teman-teman. Link stabilizer depan ya ini ya. Kita ganti. Nah, kenapa diganti? Nah, gini teman-teman. Karetnya udah pecah ya. Karetnya udah pecah, kemudian gomoknya udah keluar dan ininya udah kocak kali ya. Ini kocak kali. Ini kita ganti. Kemudian rack endnya juga udah kita ganti. Ya, intinya ini servis besar lah, biar mobilnya kaki-kakinya sip lagi. Nah, kemudian ini adalah shock breaker belakang. Ini main ganti-ganti aja, bukan gitu teman-teman ya. Memang sudah waktunya. Contoh nih ya, kita tekan ya. Nah, itu teman-teman. Harusnya dia ketika kita tekan itu dia cepat balik ya. Ini yang, nah ini rapat aja nih, dari kemarin kita tekan kayak gini aja. Artinya dia hanya menopang tapi tidak lagi meredam ya. Kemudian karet bushingnya juga pecah ya. Ini juga udah kocak ya. Nah, ini udah gak nyaman lagi yang belakang. Paling itu ya teman-teman. Nah, jadi buat sahabat semua, buat senior, kemudian yang memiliki mobil, jangan lupa lakukan perawatan berkala, pengecekan kaki-kaki, penggantian oli ya semua. Apalagi ya namanya harta ya, kita jaga ya, biar mobilnya tetap awet dan tidak menyusahkan kita di perjalanan. So, jangan sampai mengakibatkan hal-hal yang buruk hanya karena hal-hal sepele-sepele ya. So, mudah-mudahan semua diberikan kemudahan rezeki dan diberikan kelancaran sehingga bisa melakukan perbaikan pada mobilnya dan melakukan perjalanan. Ya, paling hari ini videonya ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Lakukan servis dan pengecekan rutin kendaraan di bengkel kesayangan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.